Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Syifa Amadea dengan NIM 30402200053 dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas presentasi individu saya yang berjudul Kisah Sukus dan Tukus. Pelajaran berubahnya sistem keuangan berketuhanan ke keserakahan. Dalam kisah Sukus dan Tukus, dijadikan ibrah atau pelajaran untuk menjelaskan dampak buruk dari sistem moneter yang rusak. Suku-sukus dan Tukus awalnya merupakan komunitas yang sejahtera dan harmonis di Pulau Aya dan Baya. Masalah mereka dimulai ketika dua pihak luar, yaitu Kago dan Sago, memperkenalkan uang kertas dan sistem perbankan yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan ekonomi dan kerusakan sosial yang meluas. Cerita ini mengisahkan tentang dua pulau, yaitu Pulau Aya dan Baya, yang awalnya hidup damai dan sejahtera dengan sistem ekonomi yang berbeda. Pulau Aya menggunakan emas sebagai alat tukar, sementara Pulau Baya menggunakan sistem barter. Kedatangan dua orang asing, yaitu Kago dan Sago, mengubah segalanya. Kago dan Sago memperkenalkan sistem uang kertas dan mendirikan bank di kedua pulau. Awalnya, sistem ini dianggap memudahkan transaksi. Namun, seiring berjalannya waktu, bunga pinjaman yang tinggi dan jumlah uang yang beredar tidak terkendali menyebabkan inflasi dan krisis ekonomi. Masyarakat menjadi miskin, tidak bisa melunasi utang, dan harus menjual harta benda mereka. Akibatnya, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian terhadap sesama hilang. Kehidupan masyarakat menjadi individualistis dan kompetitif. Kago dan Sago pun berhasil menguasai ekonomi dan kekuasaan di kedua pulau. Tema utama yang terdapat pada kisah Kago dan Sago adalah yang pertama, perubahan sistem ekonomi. Perubahan sistem ekonomi di sini maksudnya adalah dari sistem barter ke sistem uang kertas. Lalu eksploitasi ekonomi. Penggunaan sistem keuangan untuk menguasai dan merugikan banyak orang. Lalu yang ketiga, keruntuhan nilai-nilai sosial. Hilangnya nilai-nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, serta konflik antar kepentingan individu dan kepentingan bersama. Karakter yang terdapat pada kisah Sukus dan Tukus adalah yang pertama ada suku Sukus. Suku Sukus adalah masyarakat yang awalnya hidup sejahtera dan saling tolong-menolong. Lalu yang kedua ada suku Tukus. Suku Tukus merupakan masyarakat yang lebih sederhana dan bergantung pada alam. Yang ketiga ada Kago dan Sago. Kago dan Sago adalah kedua tokoh antagonis yang licik dan tamak. Dan yang terakhir ada Saka. Saka merupakan pemimpin suku Sukus yang awalnya baik hati namun terpengaruh oleh Kago dan Sago. Ada sebuah skenario di mana dua kekuatan asing yaitu Kago dan Sago melakukan ekspansi dan dominasi terhadap negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Mereka menggunakan berbagai cara licik untuk mencapai tujuannya, antara lain yang pertama yaitu eksploitasi ekonomi. Dengan memberikan pinjaman bunga yang tinggi dan syarat yang tidak adil, sehingga membuat negara-negara yang mereka targetkan terjebak dalam utang yang besar. Lalu yang kedua ada pengaruh budaya. Menerapkan budaya mereka sendiri, menghancurkan budaya lokal, dan menyebarkan praktik-praktik negatif seperti prostitusi. Lalu yang ketiga yaitu manipulasi politik. Manipulasi politik di sini adalah mengendalikan ekonomi negara-negara target, sehingga mereka dapat dengan mudah mengendalikan kebijakan politik dan pemerintahan. Tujuan utama dari Kago dan Sago adalah menguasai dunia secara ekonomi, sehingga mereka menggunakan tiga strategi utama, yaitu yang pertama ada uang kertas atau fiat money. Mencetak uang tanpa jaminan, menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu cadangan sebagian atau fractional reserve requirement. Memungkinkan bank untuk meminjamkan uang lebih dari jumlah simpanan, meningkatkan risiko krisis keuangan. Lalu yang ketiga yaitu ada bunga. Membebankan bunga yang tinggi pada pinjaman, memperberat beban utang negara-negara yang mereka targetkan. Dengan menggunakan kombinasi ketiga strategi ini, Kago dan Sago berhasil menciptakan krisis ekonomi di berbagai negara, membuat masyarakat menderita, dan memperkaya segelintir orang yang berada di balik layar. Pesan moral yang terdapat pada kisah Sukus dan Tukus ini menyajikan sebuah kritik terhadap sistem ekonomi modern, khususnya
pentingnya penggunaan uang kertas, bunga, dan sistem perbankan. Maka, pesan moral yang dapat kita ambil adalah yang pertama yaitu ketamakan dapat merusak. Keinginan Gago dan Sago untuk menguasai kekayaan dan kekuasaan telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Lalu yang kedua yaitu pentingnya nilai-nilai sosial. Pentingnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kepedulian, dan keadilan sosial adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu bahaya dari sistem ekonomi yang tidak adil. Sistem ekonomi yang didasarkan pada keuntungan pribadi dan eksploitasi dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Cerita ini juga menyiratkan kritik terhadap sistem kapitalisme yang seringkali menggunakan keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama. Selain itu, cerita ini juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat akan sistem ekonomi yang mereka jalani. Cerita ini masih relevan hingga saat ini karena menyoroti isu-isu global seperti ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi, dan krisis keuangan. Cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Poin-poin penting dari cerita ini adalah yang pertama yaitu pengenalan uang kertas. Gago dan Sago meyakinkan penduduk pulau untuk menggunakan uang kertas dibandingkan emas. Sistem baru ini pada awalnya tampak bermanfaat karena membuat transaksi menjadi lebih mudah dan meningkatkan kegiatan perekonomian. Lalu yang kedua yaitu inflasi dan utang. Pengenalan uang kertas menyebabkan inflasi karena lebih banyak uang yang dicetak tanpa disertai peningkatan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan harga-harga naik dan banyak penduduk pulau tidak mampu membayar utangnya meskipun telah bekerja keras. Yang ketiga yaitu kemunduran sosial dan ekonomi. Ketika utang meningkat dan aset-aset disita, komunitas sukus dan tukus yang tadinya erat dan saling peduli menjadi kompetitif dan kurang berbelas kasih. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan meningkat dan nilai-nilai budaya di pulau tersebut terkikis. Lalu yang keempat yaitu konsentrasi kekayaan. Gago dan Sago menjadi sangat kaya dengan mengeksploitasi sistem, memperoleh tanah dan properti dari mereka yang gagal membayar pinjaman mereka. Konsentrasi kekayaan ini mengakibatkan peralihan kekuasaan secara signifikan yang berujung pada pemiskinan masyarakat umum. Lalu yang kelima yaitu ada implikasi global. Narasi tersebut menunjukkan bahwa peristiwa serupa dapat terjadi dalam skala global dengan sistem moneter saat ini, yang menyoroti risiko perbankan terpusat dan penciptaan uang yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, kisah ini merupakan kritik terhadap praktik perbankan modern dan sistem mata uang fiat, yang menggambarkan bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial. Maka, dapat disimpulkan, sistem moneter baru yang berbasis pada 4 elemen yaitu fiat money, fractional reserve requirement, interest, dan debt telah memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan ini tidak disertai dengan kestabilan, kesejahteraan bersama, dan nilai-nilai religius atau sosial religius. Akibatnya, sistem ini menghasilkan ketimpangan, pengelompokan atau konglomerasi, penindasan, penghisapan, dan ketidakmerataan. Negara-negara yang mengendalikan uang kertas dapat menguasai sumber-sumber alam dengan menukarnya dengan emas, minyak, batu bara, perak, dan sumber daya alam lainnya. Hal ini menyebabkan negara penghasil bahan baku selalu tertinggal, sementara negara-negara yang menguasai nilai mata uang dapat dengan mudah menguasai sumber daya alam dan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.